Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu Allah, tamu yang mulia, tamu yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Seorang muslim tentunya menyambut bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat membahagiakan mereka. Bagaimana tidak? Karena di bulan Ramadan mereka akan berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyambut bulan Ramadan, beliau amatlah bergembira. Seraya Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan dan ia merupakan bulan yang penuh keberkahan. Ikhwatil iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Ada kalanya manusia sehari sebelum memasuki bulan Ramadan ajal tiba, ajal menjemputnya. Tidak ada yang tahu kapan ajal kita. Karena sesungguhnya ajal itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur, agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan sungguh pun ini merupakan tradisinya kaum salaf terdahulu. 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan luar biasanya lagi ketika mereka memasuki bulan Ramadan dan pasca Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Mereka memohon agar amal ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu persiapkanlah hati yang jernih. Bersihkan hati-hati kita dari noda-noda dosa. Ya. Kenapa? Karena amal ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini membutuhkan hati yang bersih. Karena hati yang bersihlah yang menjadikan seorang hamba bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang kotor, hati yang terdapat noda-noda dosa, ini menjadikan seorang hamba bermalas-malasan dalam ibadah. Tidaklah seorang hamba suka menunda-nunda dalam melakukan ketaatan, ini melainkan karena hatinya kotor. Ya, hatinya kotor. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati?
cara membersihkan hati sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, sesungguhnya segala sesuatu pasti ada media pembersihnya, dan alat untuk membersihkan hati itu adalah senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita perbanyak istighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah membersihkan hati-hati kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, seorang hamba ketika melakukan perbuatan dosa, ini akan menjadikan hatinya kotor. Ya, terdapat bintik hitam di dalam hatinya manakala seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa. Namun apabila hamba itu ia beristighfar kepada Allah, idza taba wastaghfara sukilat, kata Nabi. Apabila hamba itu ia bertobat dan dia istighfar kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih. Hati yang kotor tadi akibat daripada dosa yang dia lakukan akan menjadi bersih dengan istighfar yang dia lakukan. Ikhwati lima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah itu membutuhkan hati yang bersih. Ya. Jika hati kita masih kotor, jangan harap kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita memiliki komitmen yang sangat kuat. Nanti memasuki bulan Ramadan, saya akan lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya. Namun realitanya ketika memasuki bulan Ramadan, malah tidak ada peningkatan amal. Bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan biasa. Ya, tidak ada kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatil iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah itu bukan angan-angan semata. Ya. Maka di sini perlu ya kita membersihkan jiwa kita. Ya, karena dengan hati yang bersih lah, dengan jiwa yang hanif lah, seorang hamba akan bisa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati-hati mereka yang bersih. Ya, jadi ini yang kedua. Ya, sebelum masuk ke bulan Ramadan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu biasakanlah diri kita dengan melakukan amal-amal ibadah seperti membaca Al-Quran, perbanyak puasa-puasa sunnah, perbanyak sholat-sholat sunnah seperti qiyamul lail, sholat duha. Ya, kenapa kita harus membiasakan diri dengan melakukan amalan-amalan ini? Agar ketika memasuki bulan Ramadan, kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Kita akan mudah melakukannya. Ya, man ta'awwadu ala syai'in ta'awwadu bih. Barang siapa yang membiasakan diri dengan sesuatu, maka dia akan terbiasa melakukannya. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, kalau kita tidak membiasakan, maka kita tidak akan bisa ya mengkhatamkan Al-Quran itu. Ya, maka sebelum masuk ke bulan Ramadan, biasakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Demikian pula kita perbanyak sedekah, ya, sehingga memasuki bulan Ramadan kita terbiasa ya untuk bersedekah. Puasa-puasa sunnah juga demikian. Ya, dengan pembiasaan-pembiasaan ini yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, maka ketika memasuki bulan Ramadan diharapkan ya kita tidak lagi bermalas-malasan, ya. Kita sudah terbiasa melakukan amal-amal ibadah tadi. Kemudian yang keempat, ya, perhatikanlah utang puasa yang mungkin belum kita bayar. Ya, puasa yang belum kita qadha. Ya, di tahun lalu hendaknya segera kita qadha. Mungkin puasa di tahun lalu kita pernah sakit atau safar, atau bagi wanita haid sehingga ia terhalang untuk berpuasa selama beberapa hari.
dan dia belum sempat qadha, maka hendaknya segera dia qadha. Ya, karena ini merupakan utang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW bahwasanya utang seorang hamba kepada Allah lebih berhak untuk segera dia bayar. Sebelum masuk ke bulan Ramadan, ya segera kita tuntaskan utang-utang puasa kita apabila ya masih ada utang yang belum kita bayar. Ini beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hal-hal ini sehingga memasuki bulan Ramadan kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.